Analisis citra satelit komersial menunjukkan serangan presisi rudal dan drone Iran menghancurkan terminal Satellite Communication (SATCOM), radom, dan infrastruktur komunikasi di sekitar radar pelacak rudal AN/TPY-2 di sejumlah basis militer AS di Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Radom, gabungan dari radar dan dom, adalah kubah pelindung yang menutupi antena radar atau antena satelit. Menurut laporan The New York Times, serangan terkoordinasi ini merusak jaringan komunikasi militer AS secara luas, mengganggu tautan komando dan kontrol, serta membuka kerentanan arsitektur militer Amerika yang menopang proyeksi kekuatan di kawasan Timur Tengah. Citra satelit memperlihatkan terminal SATCOM hancur, radom berlubang, dan antena satelit roboh di dekat sistem radar canggih. Serangan ini jelas menargetkan sistem saraf digital yang menghubungkan angkatan laut, udara, dan pertahanan rudal AS, bukan sekadar fasilitas simbolis. Para analis memperingatkan bahwa kerusakan ini mengancam aliran informasi real-time yang penting untuk koordinasi pertahanan rudal di seluruh kawasan, dengan konsekuensi berantai terhadap pencegahan dan pengambilan keputusan operasional. Perbandingan citra sebelum dan sesudah menunjukkan antena SATCOM di beberapa basis terkena dampak langsung, menghancurkan piringan satelit serta sistem daya dan pendingin. Radom pelindung radar juga tampak rusak parah, membuka peralatan internal terhadap debu, panas, dan misalignment yang bisa mengganggu transmisi sinyal. Antena komunikasi besar terlihat roboh atau bengkok, reflektor pecah, dan mekanisme penyelarasan hancur, sehingga tidak bisa lagi menjaga tautan presisi dengan satelit geostasioner yang vital bagi komunikasi militer jarak jauh. Pola kerusakan di sekitar radar AN/TPY-2 menunjukkan doktrin penargetan yang canggih, bukan menghancurkan radar yang dilindungi, melainkan memutus infrastruktur pendukung sehingga sensor canggih menjadi tidak efektif. Jika dikonfirmasi, penghancuran node komunikasi ini bisa menjadi salah satu gangguan paling signifikan terhadap arsitektur komando AS di Teluk sejak pendirian fasilitas permanen Amerika di kawasan tersebut. Bagaimana Iran melakukannya? Berdasarkan laporan dan citra satelit yang beredar. 1. Serangan dengan rudal dan drone. Laporan menyebut bahwa serangan Iran melibatkan peluncuran rudal serta serangan drone tak berawak, attack drones, ke sejumlah instalasi militer AS dan sekutunya di Teluk. Di Pangkalan Udara Prince Sultan di Arab Saudi, IRGC menyatakan menggunakan rudal dan drone dalam serangan. 2. Radar dan instalasi satelit jadi sasaran. Beberapa radar, termasuk komponen radar AN/TPY-2 sistem THAAD di UAE, serta instalasi komunikasi satelit di Bahrain, Kuwait, dan Qatar, menunjukkan kerusakan yang konsisten dengan serangan senjata nyata, bukan sekadar gangguan elektronik. Iran bahkan mengklaim bahwa radar AN/FPS-132 yang sangat besar di Qatar telah hancur total akibat serangan. 3. Fokusnya bukan hanya radar itu sendiri. Dalam beberapa kasus, strategi Iran tampak menargetkan infrastruktur pendukung radar, seperti antena SATCOM, radom, fasilitas daya, cooling, dengan kombinasi rudal dan drone, dengan tujuan membuat sistem tersebut tidak efektif, bahkan jika arai radar utama tetap ada. Ini konsisten dengan pola penargetan yang terlihat dalam citra satelit. Ganggu jaringan komando dan kontrol AS. Terminal SATCOM adalah medium utama bagi pasukan AS untuk menjaga tautan suara, data, dan video terenkripsi dengan pusat komando. Citra satelit menunjukkan kluster antena SATCOM hancur di beberapa basis, dengan pola serangan yang tepat sasaran. Ketika terminal ini lumpuh, komandan kehilangan kemampuan mengirim perintah dan intelijen secara instan, terpaksa bergantung pada metode komunikasi yang lebih lambat dan rentan. Hal ini memperlambat siklus pengambilan keputusan dan koordinasi antar unit darat, laut, dan udara. Bangunan pendukung di dekat antena juga rusak, memperumit pemulihan karena di dalamnya terdapat sistem elektronik,
distribusi daya, dan kontrol iklim. Pemulihan penuh bisa memakan waktu lama, bahkan berbulan-bulan, tergantung kondisi keamanan dan ketersediaan peralatan. Secara keseluruhan, kerusakan yang terdokumentasi dalam citra satelit menunjukkan adanya gangguan sistemik terhadap jaringan sensor dan komunikasi yang menjadi fondasi kesadaran situasional Amerika Serikat di seluruh kawasan Teluk, sehingga mempersulit kemampuan untuk memantau ancaman dan mengoordinasikan respons pertahanan secara real-time. Serangan di sekitar fasilitas radar AN/TPY-2. Radar AN/TPY-2 merupakan salah satu sistem pelacakan rudal balistik paling canggih yang dikerahkan oleh Amerika Serikat, menggunakan arsitektur Phased Array Pita X berdaya tinggi yang mampu mendeteksi dan melacak rudal balistik pada jarak lebih dari 1.000 km. Radar ini menjadi komponen utama dalam jaringan pertahanan rudal teater yang menghubungkan sistem pencegat dan pusat komando di seluruh Timur Tengah, memungkinkan peringatan dini serta data pelacakan presisi yang diperlukan untuk menghadapi ancaman rudal balistik yang datang. Citra satelit menunjukkan bahwa serangan Iran menargetkan infrastruktur pendukung yang berada di sekitar sistem radar tersebut, bukan langsung ke arai radar itu sendiri. Kerusakan terlihat pada bangunan yang menampung peralatan pembangkit listrik, sistem pendingin, serta fasilitas pemrosesan data yang penting bagi operasional radar. Taktik penargetan semacam ini memanfaatkan ketergantungan operasional sensor canggih pada jaringan infrastruktur pendukung, sehingga melumpuhkan sistem tambahan dapat membuat radar tidak efektif meskipun antenanya tetap utuh secara fisik. Tanpa pasokan listrik yang stabil, sistem pendingin, dan koneksi data berkecepatan tinggi, radar AN/TPY-2 tidak dapat mengirimkan informasi pelacakan ke pusat komando yang bertanggung jawab mengoordinasikan pencegatan rudal, yang pada akhirnya dapat membutakan sebagian jaringan pertahanan terintegrasi. Dengan demikian, citra satelit tersebut mengindikasikan adanya upaya yang disengaja untuk memutus jalur data yang menghubungkan radar pelacak rudal dengan simpul komando dan kendali, sebuah strategi yang dapat menurunkan efektivitas pertahanan rudal tanpa harus menghancurkan perangkat keras radar secara langsung. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa nilai operasional sensor canggih tidak hanya terletak pada kemampuan deteksi, tetapi juga pada integrasinya dalam jaringan yang lebih luas yang mendistribusikan informasi pelacakan ke berbagai sistem pertahanan dan pusat komando. Kerusakan pada fasilitas di sekitar radar AN/TPY-2 karenanya memiliki konsekuensi berantai terhadap arsitektur pertahanan rudal yang lebih luas dalam melindungi pasukan AS dan mitra sekutu di kawasan Teluk. Dari perspektif postur kekuatan, para komandan mungkin perlu mendistribusikan ulang aset komunikasi dan lebih mengandalkan sistem bergerak atau cadangan untuk memulihkan konektivitas di seluruh teater operasi sementara infrastruktur yang rusak menjalani perbaikan atau penggantian. Penyesuaian semacam itu dapat mencakup pengerahan tambahan peralatan komunikasi satelit, pembentukan pusat komando sementara, atau peningkatan ketergantungan pada platform komunikasi udara yang mampu meneruskan data antar pasukan yang tersebar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.